Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Rosalia Lawono. Saya merupakan mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama ada analisis framing. Analisis framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibingkai dan dipublikasikan oleh media. Lalu, bagaimana media sendiri mengembangkan kasus tertentu atas realitas. Artinya, peristiwa yang sama dapat dikonstruksikan secara berbeda dengan menggunakan frame atau bingkai yang berbeda oleh media. Analisis framing sendiri memiliki dua aspek framing. Yang pertama, memiliki fakta, kedua, menuliskan fakta. Dalam memilih fakta, terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih atau bagian berita, apa yang dibuang atau bagian mana yang tidak diberitakan. Ini sangat tergantung media bagaimana melihat sisi menarik berita. Selanjutnya, penggunaan analisis framing. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyelesaikan isu dan menulis berita. Oleh karena itu, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dan konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Selanjutnya, konsep framing. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif atau psikologis. Dalam praktiknya, analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologi, politis, atau kultural yang melingkupinya. Selanjutnya, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Berdasarkan konsepnya, Gimson mendefinisikan framing dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dalam level kultural dan pendekatan psikologis dalam level individual. Pendekatan kultural sendiri merupakan frame pertama-tama dapat dimaknai sebagai batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana. Dan pendekatan psikologi sendiri selalu bertindak atau mengambil keputusan secara sadar, rasional, dan intensional individu. Individu selalu menyertakan pengalaman hidup, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasi pesan yang ia terima. Selanjutnya, teknik framing. Terdapat 4 teknik, yaitu define problem, peristiwa dilihat sebagai apa, diagnose kasus, siapa penyebab masalah, make moral judgment, penilaian atas penyebab masalah, dan treatment rekomendasi, saran penanggulangan masalah. Selanjutnya yaitu analisis naratif. Analisis naratif sendiri adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan
dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian penelitian berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan informan melalui wawancara. Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis naratif. Yang pertama yaitu membantu dalam memahami pengetahuan nilai dan makna diproduksi lalu disebarkan kepada halayak. Kemudian memungkinkan menyelidiki hal tersembunyi dan laten dari suatu teks. Yang ketiga, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang terakhir, dapat memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Selanjutnya, salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah story dan plot. Story sendiri merupakan urutan kronologis dari suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks maupun tidak dalam bentuk teks. Story sendiri adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu plot. Plot merupakan apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Selanjutnya analisis semiotika. Semiotika dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan semiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai tahun 1913. Untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan petanda serta language and parole. Selanjutnya konsep dasar dari semiotika. Yang pertama ada tanda. Menurut Saussure, tanda atau sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni tanda atau sign mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada penanda atau signifier, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang dituliskan atau dibaca. Selanjutnya itu petanda atau signifid, mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Selanjutnya ada kode. Kode adalah cara pengkomunikasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Berthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni kode hermeneutik, yaitu kode yang menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma atau ucapan misterius, penangguhan jawaban yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Selanjutnya, kode semantik. Kode semantik sendiri mengandung adanya konotasi nilai atau rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Selanjutnya kode simbolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan 2 unsur. Selanjutnya kode narasi, yakni kode yang memuat adanya cerita urutan dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Yang terakhir, kode kebudayaan atau kultural, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Yang terakhir ada makna. Makna sendiri dibagi menjadi 2, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif sendiri adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjukkan oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Yang kedua, makna konotatif. Kemudian, pada makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Menurut Berthes,
Untuk memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika, terdapat dua konsep, yakni mitos dan metafora.